sudah duduk sama kelompok masing-masing kan? Kalau nanti ada video yang bakal kalian kerjakan. Ya, kita masuk ke peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Oh ya, ada yang tahu kan peran lembaga sosial itu apa? Kalau ada yang tahu angkat tangan ya. Ya, silakan isi baru ngomong. Lembaga sosial adalah suatu sistem, aturan, norma, dan nilai yang mengatur perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya baik, terima kasih. Itu jawabannya sudah betul ya. Tepuk tangan dulu teman kalian. Kemudian ada lagi peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang tahu peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam itu apa? Silakan. Peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah tindakan dan kontribusi lembaga sosial dalam mengatur, mengelola, serta menjaga sumber daya alam dengan secara bijak dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih, baik. Tepuk tangan lagi buat teman. Ada peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Ada yang bisa jawab? Silakan diri. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM adalah usaha dan tanggung jawab lembaga sosial dalam mengembangkan kemampuan, potensi, dan prerogatif manusia agar bisa berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan. Ya baik, terima kasih. Utangnya lagi. Ya, itu jawabannya sudah benar ya. Sekarang kita masuk ke dalam materinya. Peran lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan sistem, aturan, nilai, dan norma yang dibuat masyarakat. Contohnya seperti keluarga, sekolah, lembaga agama, lembaga ekonomi, dan lembaga politik atau pemerintahan. Kemudian peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam adalah kekayaan alam seperti air, tanah, hutan, tambang, dan laut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lembaga sosial berperan mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak habis dan tetap terjaga. Seperti contohnya pemerintahan, undang-undang lingkungan, aturan reboisasi, larangan menangkap ikan, memakai bom. Kemudian ada juga contoh yang ada di sekolah, seperti mengajarkan hemat energi dan pertanian ramah lingkungan. Kemudian ya ini videonya kita nonton sama. Ulang-ulang aja. Ada YouTube-nya juga. Berikutnya. Yang selanjutnya. Gak jarang kita dengar atau bahkan ngerasa kalau SDM Indonesia itu dalam tanda kutip rendah. Gak jarang kita dengar atau bahkan ngerasa kalau SDM Indonesia itu dalam tanda kutip rendah. Apalagi kalau kita bandingin sama negara-negara lain. Rasanya negara lain itu tuh lebih maju dari kita gini-gini doang. Tapi sebenarnya seberapa ketinggalankah negara kita? Di antara para tetangga kita di Asia Tenggara, produktivitas pekerja Indonesia menduduki ranking 5. Artinya dalam waktu yang sama, pekerja di negara ranking tertinggi Singapura bisa menghasilkan uang 5 kali lipat lebih banyak. Menurut penelitian yang sama, ini dipengaruhi sama kualitas SDM dan tahun segini Indonesia menduduki peringkat 6. Selain itu, sebenarnya bisa jadi salah satu faktor yang mengaruhi kualitas pekerja Indonesia dimulai dari eranya Presiden Soekarno.
Waktu itu, sang proklamator ngirim banyak mahasiswa ke luar negeri biar mereka bisa belajar dan pas pulang bisa menuju Indonesia. Tapi karena situasi politik yang memanas, banyak dari mereka yang malah nggak bisa pulang ke negeri tercinta. Oke, tapi sekarang pertanyaannya, gimana biar SDM Indonesia jadi lebih berkembang? Simpelnya bikin orang-orang mau terus belajar, biar kemampuannya bakal terus berkembang dan ningkatin kualitas SDM. Nah, tapi biar ini kejadian, fasilitas dan lingkungan juga harus memadai. Coba kita lihat negeri tetangga. Mereka punya program yang mendukung seluruh warganya buat terus belajar sepanjang hayat tanpa mandang usia. Bahkan ngasih insentif buat warganya yang mau ikut pelatihan keterampilan. Hasilnya nyata. Bahkan pas pandemi, produktivitas kerja Singapura justru malah meningkat. Terus selain pendidikan, kesehatan juga harus terjamin. Soalnya kalau orang sakit, produktivitas juga bakal menurun. Di Indonesia sebenarnya udah ada beberapa usaha buat tingkatin kualitas SDM melalui pengelolaan yang tepat. Pengelola SDM ibarat mesin pesawat. Kalau mesinnya lancar, pilot bisa dengan mudah membawa pesawat ke tempat tujuan. Perusahaan bisa berinvestasi di pengembangan SDM-nya dengan ngasih pelatihan teknis sampai nyediain program kesejahteraan karyawan kayak di BUMN kita satu ini. Nah, kalau kualitas SDM meningkat, produktivitas pegawai juga ikut meningkat. Hasilnya perusahaan jadi untung dan bisa melayani kebutuhan listrik nasional dengan lebih baik. Kalian mungkin sering dengar dua kata ini, bonus demografi. Ya, sejak tahun segini, jumlah penduduk Indonesia berusia produktif tinggi dan jadi peluang besar buat meningkatin ekonomi dan majuin negara. Tapi sebenarnya hal ini juga bisa jadi bencana kalau sumber daya manusianya justru nggak terdidik. Nah, di sini pentingnya kita semua untuk terus belajar tanpa melihat usia. Dan pemerintah juga harus kasih dukungan yang layak biar kita bisa belajar dengan nyaman. Ya baik itu ya videonya. Jadi ya lihat semua kan? Yang ke materinya yaitu peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia atau yang biasa disebut sebagai SDM. SDM merupakan manusia dengan kemampuan, keterampilan dan tenaga untuk mengelola sumber daya alam. Lembaga sosial meningkatkan kualitas manusia lewat pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelatihan. Contohnya seperti sekolah dan kampus yang mencetak generasi terdidik. Kemudian ada contoh berikutnya, lembaga pelatihan seperti kursus komputer, otomotif, dan pertanian modern. Kemudian lembaga kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit yang menjaga kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir ada lembaga ekonomi, ya, yaitu koperasi atau UMKM membantu usaha masyarakat. Baik, materinya cukup sampai situ saja. Kemudian ada tugas kelompok yang tadi ya, simpulkan video yang tadi kalian tonton. Waktunya 10 menit. Dan mulai dari sekarang. Ya, satu kelompok satu aja.
aja 5 menit lagi ya. Kawan. Ayo sudah kan? Ya, sudah selesai. Bukan dibiarkan ganti. Sudah kan? Sudah kan? Ya. Sudah. Oke. Ya. Sudah kan? Bukan sudah. Ya. Sudah. Ayo bukan. Sudah kan? Sudah, mulai. Coba. Satu orang aja. Sudah. Ayo. Oh ya, karena waktunya sudah mau habis, jadi kita selesaikan aja untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjut di hari Jumat ya. Oh ya, hari Jumat jangan lupa nanti ulangan latihan ya. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi jam berapa?